Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Perkenalkan, saya Gabriel Aranovena Wibowo dengan NIM G002519 dari kelompok SGD A3 akan melaporkan laporan praktikum anatomi melalui soal-soal yang telah diberikan pada blok 1.2 sistem integumen dan muskuloskeletal. Soal yang pertama, Tok Dalang 65 tahun datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang Tok Dalang. Jelaskan struktur anatomi vertebrae meliputi osa, ligamenta, dan artikulasi. Yang pertama ada osa. Jadi vertebrae itu disebut juga, tulang-tulang di vertebrae disebut dengan kolomna vertebrae. Dia akan terdiri dari 33 vertebrae, yakni 7 vertebrae cervicalis, 12 vertebrae thoraciae, 5 vertebrae lumbalis, lalu 5 vertebrae sacralis yang akan bergabung menjadi satu menjadi os sacrum, dan juga ada 4 vertebrae coccygeus yang akan melebur menjadi os coccygeus atau os cocci. Next. Yang pertama ada vertebrae cervicalis. Yang pertama itu ada vertebrae cervicalis tipikal. Nah, di sini utamanya dia memiliki foramen vertebrae dan foramen transversarium. Jadi karena dia memiliki prosesus transversus, nanti foramen transversarium ini akan dilewati oleh arteri dan vena vertebralis. Lalu foramen vertebralnya itu biasanya besar dan berbentuk seperti segitiga. Selanjutnya ada vertebrae cervicalis 1 atau biasa disebut dengan os atlas. Nah, ciri utamanya dia memiliki fovea dentis pada bagian ini. Lalu yang bagian besar ini disebut dengan fascias articularis inferior. Pada fase 1 ini dia tidak memiliki korpus maupun prosesus spinosus. Lalu selanjutnya di bagian sini kita akan membahas mengenai vertebrae cervicalis 2 atau biasa disebut dengan os axis. Jadi os axis ini dia memiliki ciri utamanya dia memiliki apex dentis dan juga prosesus articularis superior. Dan dia memiliki prosesus odontoideus. Selain itu, foramen vertebralnya itu akan terlihat lebih kecil. Sedangkan prosesus spinosusnya itu akan terlihat lebih besar, kuat, dan bifida. Ini juga, oke. Selanjutnya, ada vertebrae cervicalis 7 dari bagian bawah ini. Nah, dia memiliki prosesus spinosus yang paling menonjol, ciri utamanya. Lalu prosesus transversariumnya itu dia akan paling besar, tapi foramennya itu kecil karena dia hanya dilewati oleh vena vertebralis. Lalu next. Kita akan membahas mengenai vertebrae thoraciae. Nah, jadi bentuk korpusnya itu dia akan seperti jantung. Foramen vertebralnya itu akan kecil dan berbentuknya lebih bulat daripada vertebrae cervicalis. Lalu prosesus spinosumnya itu spinosusnya akan panjang dan lebih miring ke bawah. Nah, khusus untuk VTH ke-12, prosesus transversusnya itu akan terbagi menjadi 3 tonjolan. Dia ada tuberculum superior, tuberculum inferior, dan tuberculum lateralis. Nah, jumlahnya itu ada 12, ditandai nanti ada persendian. Lalu untuk fovea costalis VTH1 itu akan fovea costalis superior dengan fascias articularis berbentuknya itu nanti bulat. Ada di sini. Lalu fovea costalis VTH2 sampai 9 itu fovea superior dan fovea costalis inferior keduanya memiliki fascias articularis berbentuk semi lunaris atau setengah lingkaran. Lalu untuk fovea costalis VTH ke-10, fovea costalis superior dan fascias articularisnya itu akan membentuk semi lunaris juga sama seperti yang VTH2 sampai 9. Lalu untuk fovea costalis VTH ke-11 sampai 12, fovea costalis superiornya itu dan fascias articularisnya akan berbentuk bulat. Begitu. Next. Kita akan membahas mengenai vertebrae lumbalis. Jadi vertebrae lumbalis ini korpusnya itu besar, dia bentuknya seperti ginjal di atas ini. Dia tidak memiliki foramen transversarium dan foramen vertebrae-nya itu seperti segitiga, hampir sama seperti vertebrae cervicalis. Lalu khusus untuk
vertebrae lumbalis yang kelima, dia akan memiliki proses spinosus yang kecil di bagian ventralnya, ventral corpus, dan ventral corpusnya itu lebih rendah daripada bagian dorsal, terkadang melekat pada bagian sakrum. Ini dapat dilihat ada ini untuk bagian bodinya, lalu ini foramen vertebralisnya. Selanjutnya ada vertebrae sacralis, atau biasa kita sebut dengan osakrum. Jadi untuk fascia pelvina, dia itu bentuknya lebih cekung karena dia menghadap ke anterior. Dapat tertulis pada gambar, ini fascia pelvica. Lalu, promontoriumnya itu sangat penting dalam menentukan ukuran pelvisnya. Lalu untuk fascia dorsalis, dia itu menghadap ke arah posterior. Di sini terdapat foramina sacralia posterior. Foramina sacralia posteriora itu sebagai derivat foramen invertebrale, jadi tempat keluarnya rami-rami dorsalis nervus sacralis. Lalu juga ada fascia articularis ossis sacri, dia merupakan dataran sendi. Nantinya dia akan bersendi dengan fascia articularis ossis ili membentuk articulatio sacroiliaca. Lalu untuk kanalis sacralis, dia merupakan kanalis sacralis, dia merupakan terusan dari kanalis vertebralis, jadi di atas. Lalu untuk hiatus sacralis itu ada struktur dasar yang terletak di dasar osakrum, begitu. Ini untuk yang hiatus sacralis dia ada di sini. Lalu berikut untuk yang kanalis sacralis tadi. Jadi kanalis sacralis itu merupakan terusan kanalis dari vertebralis. Dia ada di bagian atas. Nah, ini untuk yang fascia auricularis. Oke, next. Yang terakhir ada vertebrae coccygeae, atau biasa kita sebut dengan oscoccyx. Nah, jadi dia ada merupakan gabungan dari 4 vertebrae. Nah, ukuran vertebrae coccygeae itu akan berkurang dari sisi kranial hingga ke caudal. Nah, dari semua vertebrae coccygeae ini hanya yang pertama, yaitu vertebrae coccygeae 1, yang strukturnya itu mirip seperti vertebrae tipikal. Next, kita akan membahas mengenai ligamenta. Yang pertama, kita akan membahas mengenai ligamentum nuchae. Jadi ligamentum ini bentuknya itu seperti segitiga. Nah, bila kita lihat dari bidang sagital, nah susunan fibrosnya itu banyak dan menyebabkan ligamentum ini tuh sangat kuat. Jadi hal yang berkaitan dengan fungsinya itu, jadi dia untuk mencegah fleksi berlebihan pada kepala dan menggerakkan kembali kepala itu ke posisi anatomisnya. Begitu. Nah, pada bagian basisnya, dia menempel pada protuberansia occipitalis externa hingga ke foramen magnum. Untuk bagian apexnya, dia menempel pada ujung processus spinosus VC7 dan menempel juga pada tuberculum posterior VC1 dan berjalan di processus spinosus vertebrae di bagian caudal sampai VC7. Gitu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ligamentum supraspinale atau pada gambar supraspinous. Nah, jadi ligamentum ini menghubungkan ujung-ujung processus spinosus dari VC7 sampai ke sakrum. Nah, jadi di atas VC7, ligamen supraspinale atau supraspinosus ini akan bergabung bersama dengan ligamentum nuchae, gitu ya. Lalu, selanjutnya ada ligamentum interspinous atau ligamentum interspinosum. Jadi ligamentum ini akan menghubungkan keseluruhan dari processus spinosus yang berdekatan, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ligamentum longitudinal anterior dan posterior pada bagian sini. Nah, yang pertama itu ligamentum longitudinal anterior terlebih dahulu, atau anterior longitudinal ligament. Nah, jadi ligamentum ini akan berjalan dari fascia pelvina sacrum sampai ke tuberculum anterior VC1.
di bagian anterior foramen magnum. Jadi ligamentum ini akan menutupi bagian interior dan lateral bagian vertebrae dan berfungsi untuk mencegah hiperekstensi dari kolumna vertebrae dan untuk menjaga kestabilan dari kolumna vertebrae tersebut. Selanjutnya, posterior longitudinal ligament atau ligamentum longitudinal posterius. Jadi dia merupakan ligamentum yang ukurannya itu justru lebih kecil dan lebih lemah dibandingkan dengan ligamentum longitudinal anteriornya tadi, dari yang di bawah. Jadi dia akan berjalan di kanalis vertebralis di bagian posterior corpus vertebrae dan posterior discus intervertebralis dari VC2 sampai ke paling bawah yakni sacrum. Jadi ligamentum ini berfungsi untuk mencegah hernia nukleus pulposus ke area posterior dan memiliki reseptor nyeri yang cukup banyak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai artikulasio. Yang pertama kita akan membahas mengenai artikulasio uncovertebralis atau biasa disebut dengan WOXCA. Pada gambar yang pertama. Nah, jadi persendian ini terbentuk dari prosesus Uncinati VC3 atau VC4 sampai VC6 ataupun VC7. Jadi sendi ini akan terletak di sebelah posterolateral dari diskus intervertebralis. Prosesus Uncinati di vertebrae sebelah bawah itu akan bersendi dengan proses Uncinati di atasnya. Nah, akibatnya persendian ini akan terbentuk suatu ruang kosong seperti ini, yang nantinya tuh secara klinik dapat menjadi tempat terbentuknya osteosit di masa tua. Nah, yang biasanya itu menyebabkan sakit pada leher, gitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai artikulasio zygofovealis. Bagian sini. Nah, artikulasio ini terbentuk dari prosesus articularis superior suatu vertebrae dengan proses articularis inferior vertebrae di atasnya. Nah, artikulasio ini memiliki kekhususan, jadi memiliki kapsula articularis. Nantinya akan menentukan sifat gerakannya yang akan dihasilkan. Misalnya, misalnya pada daerah cervical kapsula artikularisnya itu akan sangat tipis dan longgar karena berkaitan luas dengan gerakannya yang dapat dilakukan oleh leher. Next. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai artikulasio atlanto-occipitalis dan artikulasio atlanto-axialis lateralis. Yang pertama itu artikulasio atlanto-occipitalis. Dia itu terbentuk dari fasies articularis superior os atlas dengan condylus occipitalis. Dan ini memungkinkan kita itu untuk menganggukkan kepala seperti ini. Jadi dapat memungkinkan ekstensi dan fleksi kepala dan fleksi lateral kepala. Lalu untuk artikulasio atlanto-axialis lateralis, dia itu terbentuk dari os atlas dan os aksis yang terdiri dari 3 artikulasio. Jadi yang pertama ada satu buah artikulasio atlanto-axialis medial, dia terbentuk antara fasies articularis anterior os aksis dengan fovea dentis os atlas dan bersifat trokoid. Lalu 2 buah lagi itu artikulasi bernama artikulasio atlanto-axialis lateral terbentuk dari fasies articularis inferior os atlas dengan fasies articularis superior dari os aksis. Artikulasionya nanti akan bersifat selaris dan memungkinkan terjadi gerakan menggelengkan kepala atau mengatakan tidak. Jadi, maupun gerakan rotasi terhadap sumbu vertikal. Selanjutnya masuk ke soal yang kedua. Ini untuk soal yang kedua, seorang anak bernama Dudung 9 tahun datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Ia terjatuh dengan posisi miring ke kiri. Saat ini Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis kirinya. Jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Nah, jadi plexus brachialis itu mulai dari root 5 sampai T1. Di bagian sini. Nah, lalu plexus brachialis itu akan membentuk 3 trunkus dan masing-masing trunkus itu membentuk percabangan yang namanya menjadi divisi. Nah, itu akan ada divisi anterior dan divisi posterior. Jadi misalnya trunkus superior, dia akan ada divisi anterior dan posterior, begitu pula pada trunkus media dan trunkus inferior. Jadi di sini di trunkus superior dia nanti akan ada divisi anterior dan posterior, trunkus medial dia akan ada divisi anterior dan posterior, lalu di inferior juga ada
divisi posterior dan anterior. Nah, divisi-divisi itu nanti akan bertemu dan menyatu untuk membentuk fasciculus atau cord. Nah, divisi anterior, di truncus superior dan medial itu akan membentuk namanya fasciculus lateralis. Sedangkan untuk divisi anterior di truncus inferior dia akan membentuk fasciculus medialis. Nah, untuk semua divisi posteriornya akan membentuk fasciculus posterior. Nah, fasciculus tadi itu akan bercabang menjadi saraf-saraf. Nah, yang pertama itu ada fasciculus lateralis. Dia nanti ada nervus thoracalis lateralis, nervus musculocutaneus, dan nervus medianus. Lalu fasciculus medialis, dia akan ada nervus thoracalis medialis, nervus cutaneus brachymedialis, nervus cutaneus antebrachymedialis, nervus ulnaris, dan nervus medianus yang bagi radix medial. Lalu kalau yang tadi yang fasciculus lateralis itu nervus medianus radix lateral. Dan yang terakhir itu akan ada fasciculus posterior. Di fasciculus posterior ini akan ada nervus subscapularis superior, nervus subscapularis inferior, nervus radialis, nervus axillaris, dan nervus thoracoldorsalis. Selanjutnya masuk ke soal yang ketiga. Jadi Minho 33 tahun merupakan seorang atlet lari cepat atau sprint. Suatu hari ketika sedang berlatih, Minho tiba-tiba mengeluh sakit hebat di tungkai kanan atasnya. Berdasarkan kasus tersebut, jelaskan anatomi regiofemoralis meliputi osa, muskuli, dan inervasi. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai osa dari regiofemoralis. Jadi kita akan membagi tulang ini os femur menjadi 3 bagian. Jadi yang pertama itu ada epiphysis proximal, lalu bagian tengahnya itu ada diaphysis, dan yang bagian bawah itu epiphysis distal. Jadi yang pertama itu kita bahas terlebih dahulu yang epiphysis proximalis. Jadi yang pertama itu ada caput femoris atau kepala dari femur ini. Jadi berbentuknya itu seperti bola, dia akan bersendi dengan acetabulum. Nah, di caput femoris ini terdapat fovea capitis femoris. Dia itu adalah cekungan kecil di tengah kaputnya. Dia merupakan perlekatan ligamentum capitis femoris. Lalu yang kedua itu ada column femoris. Itu ada leher di sini. Di leher dia atau leher femur. Jadi dia menghubungkan antara kaput dengan badan dari atau korpus. Nah, terus ada juga trochanter mayor. Trochanter mayor ini merupakan tonjolan besar di bagian sisi lateral. Dia merupakan tempat perlekatan otot-otot gluteus. Lalu ada juga di sini ada fossa trochanterica. Nah, jadi fossa trochanterica ini dia adalah cekungan di sisi medial dari trochanter mayor tersebut. Lalu ada trochanter minor. Jadi trochanter minor ini merupakan tonjolan tapi lebih kecil. Dia berada di sisi medial posterior. Dia merupakan tempat perlekatan musculus iliopsoas gitu. Lalu ada penghubung antar dari trochanternya. Yang pertama itu ada linea intertrochanterica. Dari tampak anterior, dia ada garis halusnya di bagian depan. Lalu ada crista intertrochanterica, dia di tampak posteriornya. Nah, yang ini crista intertrochanterica. Nah, ini dia adalah punggungan dan biasanya itu lebih tebal, lebih menonjol di bagian belakang. Dia memiliki tuberculum quadratum. Lalu untuk area kasar itu biasanya ada karena perlekatan otot. Nah, yang pertama itu ada tuberositas glutea. Nah, tuberositas glutea ini di bagian sini itu dia berada di bawahnya trochanter mayor. Biasanya itu untuk perlengkapan musculus gluteus maximus. Lalu ada linea pectinea, itu merupakan garis kecil di bawah trochanter minor yang biasanya untuk perlengkapan musculus pectineus gitu. Selanjutnya kita move ke bagian diaphysis atau badan femur. Jadi di diaphysis itu ada bagian diaphysis, dia ada corpus femoris, itu adalah bagian badan femur yang paling panjang. Lalu ada juga linea aspera pada tampak posterior. Dia ini linea aspera, dia itu paling jelas sebagai tanda paling jelas untuk bagian posterior karena dia itu punggungan yang vertikal dan sangat kasar. Dia berfungsi sebagai tempat perlekatan otot-otot pada paha. Lalu di bagian bawahnya ini akan bercabang menjadi 2. Jadi ada linea
supracondylaris medialis dan linea supracondylaris lateralis. Ini sini persamaan. Nah, selanjutnya kita berpindah ke bagian yang ketiga, yaitu epifisis distalis, yaitu pada ujung bawah. Nah, jadi yang pertama itu ada condylus medialis dan lateralis, yaitu tonjolan-tonjolannya ini. Aduh, kalau di condylus medialis dan lateralis, dia itu tonjolan besar, ada dua di bagian bawah, dia itu besar dan licin, dia bersendi dengan tibia di bagian lutut. Lalu ada juga epicondylus medialis dan epicondylus medialis dan lateralis. Nah, ini merupakan tonjolan yang lebih kecil, ini ya, di bagian sini, tonjolan lebih kecil. Nah, dia itu ada di sisi luarnya masing-masing kondilus, dan ini tuh merupakan tempat melekatnya ligamen kolateral lutut, gitu. Lalu pada tapak anterior, dia akan ada fasies patellaris. Nah, dia merupakan permukaan ini di bagian bawah, paling bawah di bagian sini. Nah, jadi fasies patellaris ini merupakan permukaan halus tempat di mana patellanya itu akan meluncur begitu. Nah, lalu untuk di tapak posteriornya, dia akan ada fossa intercondylaris dan fasies poplitea. Jadi untuk fossa intercondylaris itu dia cekungan dalam di antara kedua kondilus. Ini di sini, di bagian sini, nah sini, itu dia akan menjadi tempat perlikatan ligamen cruciatum. Jadi ada yang biasa kita kenal dengan ACL atau PCL. Lalu untuk fasies poplitea, dia itu merupakan area berbentuk segitiga. Dia biasanya halus di bagian atas dari fossa intercondylaris. Dia biasanya dia memang dibatasi oleh linea supracondylaris gitu. Next, kita akan membahas mengenai muskulinya. Jadi yang pertama itu di regio femoralis anterior, dia ada muskuli ada dua. Jadi ada musculus iliacus, dia berorigo fossa iliaca. Nanti dia akan diinervasi oleh nervus femoralis. Lalu ada juga musculus psoas atau biasanya ini ada dua juga, musculus psoas major et minor. Nah, dia berorigo dengan proses transversus corpus dan diskus intervertebral di VTH 12 sampai VL5. Nah, nanti dia akan diinervasi oleh plexus lumbalis gitu. Fungsinya keduanya ini untuk fleksi pada bagian tungkai atas. Lalu bergeser ke gambar yang sebelah sini, yaitu masih sama di regio femoris anterior. Ini ada beberapa muskulus. Yang pertama itu ada musculus rectus femoris. Itu dia berorigo dengan capus rectus atau sias dan caput reflexum. Lalu ada musculus vastus medialis, vastus lateralis dan vastus intermedius. Nah, nanti dia akan diinervasi oleh nervus femoralis. Lalu ada musculus sartorius, ini di sini. Dia akan diinervasi oleh nervus femoralis. Oh ya, untuk yang musculus rectus femoris, lalu vastus medialis, lateralis dan intermedius, ketiganya ini, yaitu fungsinya untuk ekstensi tungkai bawah atau artikulasio genu. Sedangkan untuk yang musculus sartorius ini, dia fungsinya untuk fleksi, abduksi, rotasi lateral, tungkai atas atau artikulasio coxae, dan fleksi dan endorotasi untuk tungkai bawah. Selanjutnya ada musculus tensor fasciae latae. Ini dia berorigo di crista iliaca. Dia nanti akan diinervasi oleh nervus gluteus superius. Dia akan membantu nervus gluteus maximus untuk mengekstensikan artikulasio genu. Selanjutnya, nah, di sini ada regio femoralis medial. Yang pertama itu ada musculus gracilis. Nah, ini nanti dia berorigo dengan ramus inferior osis pubis dan ramus osis ischii. Dia akan diinervasi oleh nervus obturatorius, fungsinya sebagai aduksi tungkai atas. Lalu ada musculus adductor longus. Musculus adductor longus itu dia akan berorigo di corpus osis pubis. Inervasinya masih sama, nervus obturatorius. Dia fungsinya abduksi tungkai atas dan eksorotasi tungkai bawah. Ini sama untuk fungsinya itu adductor longus, adductor brevis dan adductor magnus itu fungsinya sama-sama untuk mengadduksi tungkai atas dan eksorotasi tungkai bawah. Perbedaannya hanya yang musculus adductor magnus itu diinervasi oleh tidak hanya dengan nervus obturatorius tapi juga nervus ischiadicus gitu. Nah, lalu ada juga musculus obturator externus. Musculus obturator externus ini
nanti dia insersionya di trochanter mayor, dia diinervasi oleh nervus obturatorius juga, dia berorigo di fascius externa membrana obturatoria dan ramus pubis serta istium gitu. Lalu yang terakhir itu ada pectineus, musculus pectineus. Jadi musculus pectineus ini akan berorigo di ramus superior osis pubis nanti dengan inervasi nervus femoralis. Nah, untuk musculus pectineus dan obturator externus ini nantinya fungsinya sebagai rotasi lateral pada tungkai atas gitu. Next. Nah, yang terakhir itu regio femoralis posterior. Nah, di sini ada 3 musculus yang penting. Yang pertama itu ada musculus biceps femoris, yang kedua ada musculus semitendinosus, dan yang terakhir itu ada musculus semimembranosus. Jadi yang pertama itu musculus biceps femoris. Di sini di bagian bawah, ya, yang bagian sini, ini. Nah, musculus biceps femoris ini dia ada 2 kaput longum dan kaput brevis. Fungsinya untuk fleksi rotasi lateral tungkai bawah dan ekstensi tungkai atas gitu. Lalu yang musculus semitendinosus dan musculus semimembranosus itu inervasinya ada nervus ischiadicus, fungsinya untuk fleksi tungkai bawah dan ekstensi tungkai atas. Ini untuk yang semimembranosus, yang bagian sini dan ini besar, yang lebih besar, ini yang semitendinosus, lebih kecil. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai inervasi. Nah, jadi ada 2 inervasi pada regio femoralis ya. Yang pertama itu ada plexus lumbalis dan yang kedua itu ada plexus sacralis. Nah, yang penting itu ada untuk di plexus lumbalis, dia itu ada nervus femoralis dan nervus obturatoriusnya. Nah, untuk yang nervus femoralis, dia punya 2 fungsi. Yang pertama itu untuk motorik, dia ada di otot ventral pinggul dan paha. Fungsinya untuk flexor pinggul dan ekstensor lutut. Lalu untuk yang sensorik, dia ada di sisi ventral paha dan sisi ventromedial tungkai. Lalu untuk yang nervus obturatorius, fungsi motoriknya itu sebagai aduktor muskuli. Sedangkan untuk yang sensoriknya, dia ada di sisi medial paha. Lalu untuk yang plexus sacralis, dia itu yang paling penting ada nervus ischiadicus, dia nantinya akan bercabang menjadi nervus tibialis dan fibularis, lalu ada nervi glutei superior dan inferior, dan ada nervus pudendus. Yang pertama itu ada nervus ischiadicus. Untuk secara motorik itu akan ada di otot-otot hamstring. Jadi untuk ekstensi pinggul dan flexor lutut dan semua juga di semua otot tungkai dan kaki gitu. Lalu ada glutei superior dan inferior, itu untuk motoriknya dia sebagai otot regio glutealis, jadi mewakili otot-otot ekstensor, rotator, dan abduktor untuk pangkal paha. Dan untuk nervus pudendus, dia itu motoriknya untuk di regio perinealis, sedangkan untuk sensoriknya dia di genitalia ekstensor. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih.